We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan info atau berbagi pengalaman sesuai di lapangan apa yang terjadi dengan instalasi air ya yang mengalami kebocoran. Untung saja ini juga kami berdasarkan feeling dan ketemu. Ini sebetulnya sangat sulit untuk menemukan kebocoran di area lantai karena air yang mengalirnya itu otomatis ke dasar, bukan nimbul ke atas. Kalau ke atas itu kan karena ada plesteran dan keramik di lantai itu. Kalau ke bawah itulah itu sangat mudah, paling banyak puing dan akhirnya ke tanah. Itu sebetulnya kebocoran di lantai itu sangat sulit sekali untuk ditemukan. Tapi alhamdulillah kami temukan. Permasalahannya ternyata itu emang kesalahan dari awal waktu pemasangan. Memasukkan pipa daripada waktu proses penyambungannya itu ke keniknya itu hanya 1 cm. Seharusnya secara maksimal tuh minimal itu 3 cm ya. Sampai merasa mentok di diameter yang paling kecilnya. Karena begini, namanya plug shock atau keni atau sejenis alat-alat sambung ya. Diameter permukaan itu akan ngepas dengan ukuran pipa masing-masing. Itu baru ngepas. Tetapi makin dalam itu sedikit menyempit. Nah, harus sampai ke posisi menyempit. Ya. Nah, di sini kami akan berbagi pengalaman untuk cara proses penyambungan di area yang sempit, terutama di lantai maupun di dinding. Baik, perlu Anda ketahui ya. Ini kami membuat gambaran seperti ini. Ini Anda tahu kan ini pipa yang ujungnya kelihatan, tetapi aslinya contohnya itu kekubur ya, ketanam di dalam lantai maupun di dalam tembok. Tetapi ini supaya lebih mudah kami kasih perlihatkan sedikit. Sisi kiri dan sisi kanan ini ada ujung pipanya ya, pipa air ya, paralon ya. Nah, ketika mengalami kebocoran ya, entah itu kena paku atau ya pokoknya terjadi kebocoran, banyak hal yang mengakibatkan kebocoran itu macam-macam ya. Bisa jadi dari sambungan yang kurang bagus, awalnya ada sambungan tapi pengelemannya kurang bagus gitu ya. Kalau seandainya pecah paralon, itu saya jarang untuk jenis paralon seperti ini tuh jarang menemukannya. Apalagi ada yang lebih bagus dari ini. Tetapi kebanyakan itu kalau tidak kena paku atau penyambungannya, saat penyambungannya awalnya itu kurang bagus. Ada sambungan, melakukan penyambungannya tidak bagus. Terlalu sedikit gitu yang masuk ke dalam alat sambungannya itu, ke shocknya itu. Gitu ya. Nah, setelah diketahui yang mencurigakan titik letak kebocorannya ya, sebetulnya sangat sulit sekali untuk mengetahui kebocoran, terutama yang instalasi yang ditanam di lantai dasar ya. Karena kebocoran, kalau terjadi kebocoran itu udah pasti ngeresep ke bawah, ke tanah. Masih mending kalau seumpamanya di dinding gitu ya. Di dinding mungkin bisa mengakibatkan area tersebut kok lembab terus gitu ya. Berbeda dengan yang ditanam di lantai gitu ya. Nah, di sini kami memberikan contoh ini terjadi kebocoran, terus bagaimana cara mengatasi atau menyambungkannya lagi si paralon yang mengalami kebocoran tersebut gitu ya. Oke, contohnya di sini Anda sudah mengetahui titik yang mencurigakan terjadinya kebocoran lalu dibobok gitu ya. Lalu pas kebetulan emang ketahuan. Contohnya di sini, nah ini ada sambungan gitu ya. Ternyata waktu saat penyambungan ini si paralon masuk ke shocknya itu terlalu dangkal. Yang kami ketahui itu kami menemukan paralon yang masuknya ke shock itu hanya 1 cm. 1 cm itu sangat rawan sekali ke depannya akan mengalami terjadinya kebocoran. Apalagi mempergunakan pompa pendorong airnya gitu ya.
Oke, setelah dibobok ya, ini udah ketahuan ada paralonnya, ada shocknya gitu ya. Ya kami sih di sini memberikan contohnya kebocoran di penyambungan gitu ya. Bisa jadi kebocoran tersebut ada bekas bor yang rencana tadinya mau memasang aksesoris kamar mandi atau gimana, ternyata si pipa tersebut kena mata bor gitu. Bisa saja yang terjadi kebocoran tuh hal tersebut gitu ya. Tapi di sini kami memberikan contohnya pas kebetulan emang kami juga menemukan permasalahannya tuh gara-gara sambungannya yang tidak bagus. Nah terus bagaimana cara mengatasinya? Karena ini kan areanya itu sempit gitu ya. Tidak mungkin bisa melakukan penyambungan secara maksimal. Rata-rata untuk masuk si paralon ini ke shock itu kan kurang lebih sekitar 4 cm, 4 atau 3 cm ya. Ya rata-rata segitulah, kalau sampai 1 cm yang masuk itu sangat rawan sekali ke depannya akan terjadi kebocoran. Rata-rata sih sekitar 4 cm atau 3,5 cm lah aslinya itu dari shock yang harus masuk ke paralon, yang harus masuk ke shock atau ke keni atau segala macam alat sambung itu gitu ya. Nah, langkah awal yang harus dilakukan ketika menemukan kebocoran segini adalah melakukan pembobokan agak lebar, bukan memanjang ke arah sini ya. Contohnya bukan ke arah pipa, bukan. Tetapi yang kita butuhkan itu ke area melebar. Terkecuali kalau yang namanya ditanam di lantai, pas kebetulan ini paralonnya itu ditanamnya itu dalam gitu ya. Bisa aja penyambungannya itu, melakukan penyambungannya itu ke atas. Yang penting ketika dipasang keramiknya lagi itu tertutup gitu ya. Tetapi kalau dangkal ya, kalau dangkal terutama di dinding gitu ya, otomatis itu hanya ketutup sama plesteran sama keramik aja ya. Itu tidak mungkin gitu, pasti menyamping, boboknya itu menyamping. Jadi yang harus dilakukan proses pembobokannya itu, melakukan pembobokannya itu ke area sini. Nah seperti ini, dilebarinnya tuh seperti ini. Oke, nah seperti itu ya. Nanti kami perbesar ini ya. Yang jelas melakukan proses pembobokannya itu seperti ini. Mungkin kalau di lantai itu cukup dengan, kalau keramiknya ukuran 20 cm, 2 keramik 40 cm itu udah cukup untuk bisa melakukan penggantian shock ini. Nah cara untuk menggantinya ya, setelah ini dilebarin, yang kita butuhkan itu keni. Keni itu berarti 1, 2, 3, 4 keni. Contohnya keninya seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Begitu ya. Jadi nanti yang ini tuh dibuang, pasti dipotong di sini. Jadi nanti hasilnya tuh seperti ini. Ini digergaji, dipotong. Nah, seperti itu. Lalu ini nanti keni kan dipasang di area sisi kiri dan sisi kanan. Nah, seperti itu. Oke, kita ambil contoh yang udah jadi ya. Kita ambil contoh yang udah yang jelas ini. Nanti keninya itu seperti ini, kanan kiri nyambung ke sini, ini hilang. Jadi kalau kita ambil yang sudah jadinya, jadi nanti tuh hasilnya tuh seperti ini. Oke, kita hilangin dulu ini. Yang dianggap ini yang abu-abu ini lantai atau dinding kita hilangin. Nah, jadi nanti itu hasilnya tuh seperti ini. Gitu ya. Sementara ini kan setelah dipotong pipanya, sisi kiri dan sisi kanan dikasih keni. Kita ambil contoh ini dindingnya. Dinding atau lantai ya.
Nah, gitu. Oke, satu lagi kita tutup karena dianggapnya ini sudah berada di dalam lantai atau dinding. Nah, yang ini yang area yang sudah diperlebar ya. Kalau ke area sininya cukup, yang lebih lebar itu cukup di satu sisi saja. Tidak usah dua sisi. Nah, ini yang udah jadi saat keningnya sudah dipasang seperti ini. Ini wajib secara maksimal. Ini kan lebih gampang. Setelah dipotong dan cukup untuk pemasangan keni, kita pasangin keni kanan kiri. Lalu membuat seperti yang ini. Nah, ya. Ini terakhir, pemasangannya ini terakhir. Kita bisa ukur dulu ya, jarak ini ke sini berapa senti. Jadi kita nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa membuat seperti ini. Setelah ini dilem dengan kuat, paralon secara maksimal, ini bisa kita secara maksimal masuknya ya. Hati-hati jangan sampai tidak maksimal, apalagi sampai masuk hanya 1 cm, itu sering terjadi ya, sering terjadi masalah ya. Maksimalkan aja, nggak usah ragu untuk melakukan pemasangan keni penyambungan seperti ini tuh, paralonnya tuh sampai maksimal aja. Lalu berikutnya ini di luar ya, pembuatan ini di luar ya. Setelah jadi seperti letter N atau dibalik seperti letter U ya. Ketika sisi ini sudah dilem, ini sudah dikasih lem, ini kita tinggal terakhir pemasangan. Ini lebih gampang banget. Walaupun areanya sempit, kita udah punya ini, kita tinggal masukin ini terakhir. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini jadinya. Jadi itu sangat gampang sekali walaupun di area sempit gitu ya. Karena ini ada di lantai. Nah, mau di lantai maupun di dinding yang tadi mengalami kebocorannya di area sini, sekarang hasilnya akan menjadi maksimal, akan lebih kuat dan lebih mudah cara mengerjakannya dengan proses seperti tadi. Oke, itu saja yang bisa kami infokan atau kami bagikan ya, terutama bagi Anda yang istilahnya mengalami permasalahan di rumah sendiri dan ingin ditanganin oleh Anda sendiri. Cara penyambungannya seperti itu. Ini sangat sedikit sekali untuk proses pembubukannya ya. Yang penting saat memasukkan ini leluasa. Nah, berarti kalau waktu bubuk itu minimal tuh antara sisi paralon yang mau dimasukin itu harus sudah siap di permukaan keni yang diinstalasi. Nah, begitu ya. Ini udah siap, berarti kan bubokan tuh kan cukup segitu tuh. Nah, ini udah leluasa untuk nantinya untuk menyambungkan ke keni kiri dan kanan ini. Ini kita tinggal ketika udah dilem semua, kita tinggal nekan ini. Tekan. Udah masuk, klop. Ini secara maksimal masuk. Nah, sisanya kan sedikit. Nah, oke ya, itu semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja.
Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainuddin. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis.